Hasil di tengah corona yang makin ngeri ini, PPKM diperketat lagi. Kita sendiri juga tahu kok masa kita itu berapa jam, tapi yang lebih tepatnya kita itu sekitar 5 tahunan. 5 tahun bisa kurang bisa lebih. Sebelum masa itu kita tidak bisa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dan jangan pernah ditinggalkan agar kita selalu berzikir bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sering-sering bersolawat di perjalanan dimanapun. Hati kita jangan sampai pernah kosong agar rohani kita selalu bersinar. Kali ini kita akan coba untuk menarik virus corona yang sekarang apa sih wujudnya, terus bentuknya seperti apa. Apalagi kan ada katanya dari kedokteran itu ada yang virus varian baru ya, ada Delta, Alpha, terus Tesla. Kita akan coba menariknya, mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursayaning Nirwana dipermudah dalam proses penarikannya, dalam proses kita membuka tabir dari virus corona tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursayaning Nirwana, pagari tubuh mediator dari penyusup-penyusup hanya menguasai raganya, tidak menguasai pikiran dan hatinya. Pagari juga badan saya dari gangguan, dari kiriman-kiriman orang jahat, orang jolim. Tidak bisa membaca pikiran hati saya juga, hanya meminjam raga dari tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursayaning Nirwana, kita akan menarik ulang. Sebenarnya tadi kita udah bikin konten, cuma karena kontennya dadakan. Tadi kita coba narik virus corona dari tubuh seseorang, yaitu tanpa kita datang ke tempatnya ya. Kita coba dari jarak jauh. Kita akan coba narik kembali yang tadi diislamkan. Tadi sangat menarik, cuma pasti diputar kembali tayangannya, suaranya nggak ada, makanya ini kita coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursayaning Nirwana, virus corona yang tadi kita islamkan, saya mohon kembali ke dalam tubuh mediator. Yang tadi diislamkan, mohon kembali ke dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursayaning Nirwana, Allah, masuk kembali dalam tubuh mediator. Allah, yang tadi diislamkan kembali ke dalam tubuh mediator. Kuasain raganya, menguasain raganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini lagi. Bismillah. Ada apa lagi? Ya, tadi ada salah perhitungan. Apanya yang salah? Jadi suaranya tidak ada waktu direkam. Jadi kita coba tarik kembali kamu yang tadi udah diislamkan. Mohon maaf untuk kesediaannya buat ngobrol-ngobrol lagi seperti tadi. Ngobrol yang sama. Iya, yang sama seperti tadi. Walah, tadi udah kok. Suaranya bisa diperbesar nggak? Power kamu bertambah, suaranya besar sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngobrol lagi. Iya. Pertama kan saya pengen tahu asal usul virus corona itu dari mana dan bentuknya seperti apa. Oh ya. Apa penjelasannya sekarang? Ya, silakan dijelaskan. Ya.
seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, ini dijelaskan ulang. Jadi virus itu ya ada. Virus corona itu yang dulu sama yang sekarang itu berbeda. Kalau yang dulu pertama muncul itu sudah nggak ada. Jadi virus yang sekarang yang dibilang mungkin varian baru kata orang, ya mungkin bisa seperti itu karena sudah berbeda. Kalau yang sekarang itu virusnya dari mana asalnya? Ini yang secara yang tidak kasat mata ya, secara gaibnya. Karena saya yang sebagai virus itu ya tidak terlihat. Jadi terbentuknya virus yang sekarang itu dari perbuatan manusia yang tidak baik atau yang buruk. Ya, salah satu contoh misalkan orang yang bermaksiat lah, itu kan macam-macam, sudah tahu sendiri. Setiap orang yang melakukan maksiat atau perkataan yang tidak baik, atau yang menghina orang lain, atau yang mengejek atau menghina, itu menciptakan virus baru dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi semakin banyak orang yang melakukan keburukan, maka akan tercipta virus baru. Semakin orang banyak melakukan perbuatan tidak baik, ya semakin banyak pula virusnya. Jadi itu asal usulnya virus yang sekarang, termasuk saya ini. Ya, Nah itu kan di bangsa manusia kan menggambarkannya bahwa bentuknya kayak ada yang kayak ulat, terus bola berduri, jamur. Itu aslinya wujud kalian itu seperti apa? kalau dari gaibnya saya sendiri ya, wujudnya itu kepiting Kepiting. dan berbagai macam bentuk, seperti serangga, ya semut, ada yang ulet kecil, yang berbentuk naga juga ada. Kalau yang dilihat orang misalkan diteliti pakai alat itu bisa bergerak-gerak, ya emang bergerak, kita juga bergerak, cuma aslinya kita itu tidak bisa terlihat. Mungkin kalau dari manusia misalkan diambil sampel, misalkan yang dari mulut atau yang dari hidung, ditaruh di alat itu, ya akan gerak-gerak, mungkin bisa membentuk macam-macam, mungkin bisa seperti duri-duri atau seperti ulet panjang-panjang atau jentik-jentik kecil-kecil atau seperti hewan yang kecil, ya bergerak memang karena kita bergerak saking banyaknya. Nah itu kan tercipta dari kebencian manusia ya, sifat-sifat buruk manusia. Ya, Berarti sekarang yang tersebar di udara sangat banyak. Dan kamu tuh sangat banyak sekali. di udara apa di oksigen? Saya di udara ya, di oksigen kita, karena kita bisa masuk ke orang itu karena orang kan bernapas, otomatis virus-virus itu masuk ke tubuh orang lewat pernapasan, ya ke tenggorokan, ke paru-paru, ya ke jantung, ya ke perut, semuanya alat pernapasan terkena virus semuanya. Eh, berarti kan sangat banyak. Untuk membuat orang sakit ngedrop itu kan ya katakanlah pasti tidak setiap fisik orang beda-beda. Untuk sampai ke titik orang itu ngedrop atau meninggal, ada berapa banyak yang di badan manusia? Kalau dari orang yang misalkan virus orang yang sehat, mungkin kalau orang itu bisa sakit itu kalau terkena virus nyampe 10 triliun lebih, 10 miliar lebih. Itu orang sehat bisa sakit. Tapi jika orang yang lagi kurang sehat, 1 miliar aja udah drop, orang itu pasti lemah, pasti langsung sakit.
Kalau lebih dari itu bisa meninggal orang itu. Ya, Nah itu kan eh, banyak bermiliar-miliar di badan manusia ya, karena bentuknya ya ya, tidak kasat mata, kasat ikut mata, oksigen, ikut ikut oksigen. udara. Benar Nah, sekali. cara untuk mengeluarkannya, untuk mengeluarkan intinya mengurangi. Kalau mengeluarkan ya pasti nanti juga keluar kan. Untuk Keluar. mengurangi itu ya dengan cara apa? Ya, dari orang yang ibadah bisa. Asal orang itu ibadahnya benar bisa berkurang virusnya. Tapi kan karena kita itu bangsa gaib ya, kita kan nyerangnya rohaninya orang. Yang kita bukan kita serang ya, yang orang terkena virus itu kan rohaninya orang itu dulu, baru akan kerasa oleh jasmaninya. Ya harus secara rohani cara pembersihannya. Seperti contoh ya wudhu, berwudhu yang benar, itu bisa seperti itu. Ya rohaninya harus dibersihkan, Jadi rohaninya dulu. Kalau pakai obat itu misalkan dari dokter itu kan buat menghilangkan rasa nyerinya, itu imbas dari karena emang ruhnya sudah cacat, jadi akan berimbas ke jasmaninya. Itu cuma menghilangkan rasa nyeri, rasa pusingnya, tapi virus ya masih suatu saat bisa ini lagi, bisa kambuh lagi orang itu sakitnya. Nah, apakah virus bisa mati kita dengan cuci tangan pakai sabun, pakai alkohol, itu virus bisa mati atau tidak? Melemah. Itu bisa melemah. Bisa Cuma melemah. ya melemah karena bersih tangan itu melemah. Itu tetap masih di situ, kita nempel lengket sekali. Lengket sekali. Ya, Itu sampai kapan? Itu kan sekarang kan katanya kan karena banyak banyak kebencian, banyak yang orang yang kan eh, akan regenerasi nih. Kalau manusia kan berapa tahun hidupnya, kalau kalian tuh selamanya umurnya akan panjang atau berapa tahun akan ganti atau gimana? kita sendiri juga tahu kok masa kita itu berapa jam, tapi yang lebih tepatnya kita itu sekitar 5 tahunan. 5 tahun bisa kurang bisa lebih. Sebelum masa itu kita tidak bisa mati. Tidak bisa mati, Ya, berarti hanya melemah. hanya melemah saja. Mungkin bisa dilemahkan, tapi dimatikan akan sulit sekali mematikan. Tapi setelah masa yang ditentukan kita akan hilang sendiri, akan mati sendiri. Jadi kan kalau misalkan kata kamu kan 5 tahun ya, Kurang lebih kurang seperti 5 tahun. Usia kamu sekarang berapa? saya baru 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Ya. Berarti untuk mencapai buat akhir 4 tahun lagi, 5 tahun. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Bisa jadi corona nggak beres-beres ini seperti ini. Ya, kalau banyak orang yang berbuat tidak baik ya akan tercipta virus baru. Iya, nggak beres-beres. Ya, gampang sih beres. Asal orang itu tidak ada yang berbuat jahat ya tidak ada. Nah ini kan kata kamu kan kalian tuh tercipta dari sifat buruk manusia, dari perbuatan yang tidak baik, entah itu menggunjing, gibah ataupun maksiat dan yang lainnya. Nah itu kan setiap kota kan beda-beda. Ada yang dikatakan zona merah, zona biru, hitam ataupun kuning yang lainnya. Itu semakin banyak yang terdampar atau terpapar itu gimana? Apakah banyak apanya itu? Mau dijelaskan? Tadi sudah saya jelaskan. Semakin banyak orang yang melakukan keburukan atau kejahatan ya maka akan semakin banyak virusnya. Ya bisa dilihatlah, mungkin sekarang lagi ramai atau lihat di acara berita. Ya tinggal dicek saja, bisa dikira-kira, bisa dilogika kenapa bisa zona merah. Bisa dilihat beres enggak kotanya, setiap kota itu kapasitas orang melakukan keburukan itu seberapa, itu kan sedikit bisa diukur. Oh gitu, berarti kota-kota yang termasuk zona merah yang banyak terpapar virusnya itu karena
dari Banyaknya tingkat keburukan. kejahatannya yang Ya, di luar batas ya hitungannya ya. semakin tinggi tingkat kejahatan, keburukan, ya akan semakin banyak virusnya. Iya, seperti itu. Ya, berarti walaupun kita ketemu orang yang sedang sakit, nah kan katanya kita jaga jarak nih, jaga jarak 5 meter, semeter, ataupun kita tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sedang sakit terpapar virus corona. Itu Ya, berpengaruh tidak? sedikit sekali. Hah? Sedikit. Sedikit sekali. 0,001%. Ya anggap saja berarti tidak terpengaruh ya. Enggak sama sekali. Orang kita itu gaib, terbangnya bebas, enggak terpengaruh. Orang lewat udara, walaupun orang itu istilahnya pakai masker, kalau kita kan lewat oksigen, ya tetap bisa masuk secara gaibnya. Oke. Terima kasih. Berarti kan emang dasarnya juga kata kalian terbangnya melalui hidupnya di udara, masuk keluar melalui pernapasan. Bukan hampir tapi setiap orang terpapar. Setiap Cuma orang terpapar semuanya. kapasitasnya yang berbeda-beda dan nunggu Berbeda-beda. gantian buat sakit gitu kan ya. Ya mungkin seperti itu, tergantung fisik seseorang kok. Yang sebenarnya yang menakutkan bukan di situnya kan. Yang menakutkan itu pandangan orang. Ya itulah dari pikiran orang itu. Fisik bisa melemah itu dari pikiran kok. Makanya tadi saya bilang, walaupun baru 1 miliar itu orang terkena, terus 1 miliar virus yang nempel, kalau pikirannya orang itu istilahnya kurang sehat ya langsung drop orang itu langsung sakit. Makasih ya atas kehadirannya, atas informasinya bahwa kesimpulannya ya setiap orang terdapat virus corona. Setiap orang ada. Terdapat virus corona itu jumlahnya beda-beda, ada yang 1 miliar, 2 miliar, dan ya itu kembali ke fisik orang masing-masing. Dan juga percaya silakan, nggak percaya juga nggak masalah, yang penting pikirannya ya jangan terlalu over ketakutan, itu malah bakal bahaya. Dan katanya juga kan bentuknya itu ya mereka ada yang sekarang masuk pun wujudnya katanya seperti kepiting, macam-macam, ada ular, ada naga, ya wallahu alam. Dan usianya tidak lebih dari 5 tahun ya. Tidak lebih dari 5 tahun. Dan itu di saat masuk ke dalam tubuh manusia sangat lengket sekali. Bisa mengurangi itu dengan ibadah tentunya ya. Dan ibadah yang benar Ibadah yang tentunya. benar. Terima kasih atas obrolan yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat teman-teman yang lain, buat teman-teman penonton, buat yang dimanapun. Jika bermanfaat silakan disebarkan. Mau ada yang disampaikan lagi nggak? Ya justru saya mau nanya, ada yang mau ditanyakan lagi apa enggak? Oh gitu. Nanti saya udah di mana disuruh kesini lagi. Oke, bentar. Ya mungkin cukup sekian lah. Udah mewakilkan. Mudah-mudahan yang lain bisa paham bahwa virus ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada, cuma ada kapasitasnya yang berlebihan. Iya. Virus corona aslinya sudah tidak ada, sudah pulang. Dan kalau misalkan over kapasitas, nah orang kan over kapasitas nih. Iya. Over kapasitas misalkan katakanlah 15 miliar orang itu udah ngedrop. Kalau misalkan kita bantu dengan ruqyah, itu mengurangi berapa persen? Ya itu bisa. Ruqyah itu bisa sekitar 75%-nya. 75%. Ruqyah yang benar bisa. Nah, ruqyah yang benar yang seperti apa? Ya yang bisa mengeluarkan, saya kalau yang benernya bagaimana kan tidak tahu. Ya asal virus itu bisa keluar dengan cara meruqyahnya berarti sudah benar. Kalau di ruqyah malah bertambah, ya berarti salah ruqyahnya gimana. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Lewat ruqyah bisa katanya. Bisa ruqyah. Tapi silakan cari tempat ruqyah yang mungkin saling
tidak harus di kita, cuma yang lain juga banyak tempat ruqyah sesuai dengan keyakinan, dengan kenyamanan kalian masing-masing. Dan juga kita juga ya mudah-mudahan bisalah. Terima kasih ya. Silakan. Sudah cukup. Udah. Oh iya. Silakan pergi lagi. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini obrolan cukup menarik. Ini soalnya tadi udah direkam, cuma suaranya yang tidak ada. Tadi narik dari seseorang, kita tidak mau menyebutkannya, dan itu juga orangnya ya tidak di sini. Kita secara narik aja dengan yakin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini burung tak tarik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.